Karena saya sering disuruh pacar saya untuk meminta mengambilkan barang yang bisa membuat saya emosi. Contohnya? Ya, sering mau disuruh mengambilkan air minum, baju, atau disuruh bantuin ke kamar mandi. Ya. Oh, Halo semuanya, balik lagi di channel Laris dan Bayu dengan Laris di sini. Di storytelling kali ini gue mau membawakan sebuah berita yang bikin lo semua akan mikir bahwa ternyata kayaknya lebih baik jomblo sampai halal daripada punya pacar yang kelakuannya psikopat kayak gini. Apalagi pacarannya itu sampai merugikan diri kita sendiri, terutama perempuan, dan bisa berujung menghilangkan nyawa. Penasaran sama cerita yang satu ini? Klik subscribe dulu ya di bawah. Kalau udah, sekarang kita ke videonya. Sepasang kekasih yaitu ADS yang berusia 18 tahun dan SAN yang berusia 23 tahun memutuskan untuk hidup bersama di sebuah kamar kos di Semarang. Mereka berdua kabur dari rumah mereka masing-masing di Solo dan merantau ke Semarang karena hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua mereka. Salah satu alasannya adalah karena perbedaan usia yang cukup jauh. ADS yang berusia 18 tahun saat itu baru saja lulus SMA beberapa bulan. Sementara SAN sudah berusia 23 tahun. Namun karena keduanya saling mencintai, mereka berdua memutuskan untuk kabur, merantau ke Semarang, dan hidup bersama di sebuah kosan. Untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, ADS berprofesi sebagai pengumpul barang bekas atau tukang rongsokan. Setelah 1 tahun tinggal bersama, diketahui bahwa SAN hamil. Namun, kehamilan SAN tidak diinginkan oleh ADS. Berulang kali ADS meminta kepada SAN untuk menggugurkan kandungannya. Namun, SAN menolak hingga akhirnya usia kandungan tersebut sudah memasuki 8 bulan. ADS yang masih berusia 18 tahun diketahui juga memiliki emosi yang masih tidak stabil. Karena menurut pengakuannya, dia seringkali merasa emosi dan marah saat SAN ini meminta tolong kepadanya untuk mengambil minum, mengambilkan barang, dan mengantarnya ke kamar mandi. Mungkin di sini SAN kesulitan untuk beraktivitas karena dia sedang hamil 8 bulan. Karena merasa sering disuruh-suruh dan karena berulang kali ADS meminta kepada SAN untuk menggugurkan kandungan, tetapi SAN tidak mau. Puncak emosinya adalah tanggal 20 Agustus 2021. Jadi masih 1 bulan yang lalu ya teman-teman. ADS yang kesal mencekik SAN selama 1 jam di kamar kosannya sambil menutup mulut dan hidung SAN. Tidak cukup sampai situ, ADS juga membenturkan kepala SAN ke dinding sampai kepalanya berdarah. Terakhir, perbuatan yang sangat keji yang dilakukan oleh ADS terhadap SAN adalah menginjak dada dan perut SAN yang saat itu sedang hamil 8 bulan hingga janinnya hampir keluar dari mulut rahim. Di sini gue bener-bener sedih banget dan hampir mau nangis baca berita ini. Kalau ternyata ada orang yang sekejam ini. Kalau memang dia tidak siap menjadi seorang ayah, harusnya dia tidak melakukan seks bebas. Karena di luar sana banyak banget pasangan halal yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun menginginkan seorang anak. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke ceritanya. Setelah diketahui bahwa SAN meninggal dunia, ADS panik dan untuk memastikan apakah SAN ini benar-benar telah meninggal dunia,
dia menyiramkan air kepada SAN, namun SAN benar-benar sudah tidak bereaksi lagi. Karena panik dan ingin menutupi kebohongannya, kemudian SAN pun berpura-pura untuk meminta tolong kepada tetangga kosnya. Dia meminta tolong dan mengatakan bahwa SAN sudah ditemukan meninggal dunia saat dia tidur. Dari sini kemudian tetangganya membawa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, ADS masih memberikan pernyataan yang sama. Dia bilang bahwa saya sudah menemukan SAN ini meninggal dunia saat dia bangun tidur jam 12 siang. Polisi tentu saja curiga dan tidak langsung mempercayai ADS begitu saja. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendesak ADS. Polisi curiga bahwa SAN ini sepertinya dibunuh dan tersangka yang paling patut dicurigai adalah ADS karena ADS adalah teman satu kosannya yang merupakan pacar dari korban. Ditambah saat itu korban sedang hamil dan mereka merupakan pasangan yang belum menikah. Untuk memperkuat dugaan polisi akhirnya melakukan autopsi terhadap jenazah SAN. Dari hasil autopsi tersebut didapatkan 3 hal yang ganjil. Yang pertama adalah diketahui bahwa korban atau SAN meninggal karena mati lemas. Yang kedua, diketahui bahwa di belakang kepala korban terdapat resapan darah atau bekas luka yang dialirin darah. Yang ketiga adalah organ hati korban robek tidak karuan. Yang ketiga ini yang paling sadis sih. Dari hasil autopsi tersebut, akhirnya polisi kembali mendesak ADS hingga akhirnya ADS mengaku bahwa dia telah membunuh SAN dengan alasan kesal karena sering disuruh-suruh dan karena SAN tidak mau menggugurkan kandungannya. Sampai SAN meninggal, orang tuanya belum mengetahui hal ini. Jadi kejadian ini benar-benar miris. Gimana bisa seorang anak berusia 18 tahun setelah menghamili membunuh pacarnya sendiri. Kejadian ini benar-benar menjadi pukulan buat kita semua, terutama perempuan dan orang tua, agar lebih berhati-hati lagi. Bagi kita semua perempuan untuk memilih pasangan, dan bagi kita orang tua agar memberikan sex education kepada anak-anak kita. Kita nggak akan pernah tahu bahwa orang yang kita lihat dari penampilannya, dari gestur bicaranya, kelihatannya nggak mungkin kalau orang ini tuh bisa membunuh. Ternyata dengan sadis dia membunuh pacar dan calon bayinya. Karena kejahatannya ini, ADS diancam hukuman 15-20 tahun penjara. Lebih baik kita semua perempuan jomblo sampai halal daripada kita punya pacar yang kelakuannya kayak gini. Setuju nggak? Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Aku minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!